akan tersedia beberapa pilihan nominal. Namun, jemaat juga dapat mengisi nominal sesuai keinginan sendiri. Jemaat juga dapat memilih penyaluran janji iman, apakah akan langsung dibayarkan secara penuh, yaitu 1 kali transfer, atau secara berkala. Setelah mengisi formulir, panitia akan memberikan nomor virtual account yang dapat digunakan oleh jemaat untuk menyalurkan janji imannya. Pembangunan dan program pelayanan tahun ini membutuhkan dukungan finansial dari jemaat. Mari kita berikan sumbangan dengan sukacita untuk membantu gereja kita semakin bertumbuh. Janji iman dari setiap jemaat sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan dan program pelayanan gereja kita di tahun ini. Terima kasih atas dukungan Amang dan Inang sekalian. Amang dan Inang sekalian, dalam video ini kami Panitia Pembangunan dan Ulang Tahun HKBP Bandung Reformanda akan menjelaskan tata cara pengisian janji iman. Pengisian janji iman utamanya akan menggunakan form elektronik dari Google. Dalam pemaparan ini akan ada 2 cara pengisian, yaitu menggunakan ponsel atau smartphone dan komputer desktop ataupun laptop. Pertama, pengisian menggunakan ponsel. Dalam mengakses tautan janji iman, jemaat dapat menggunakan 3 cara. Pertama, memindai kode QR yang terdapat dalam banner di gereja atau dalam video presentasi janji iman. Jemaat dapat menggunakan aplikasi pemindaian kode QR seperti QR Scanner atau Line. Setelah membuka aplikasi pemindaian kode QR, jemaat dapat mengarahkan kamera ponsel kepada kode QR yang tertera. Usahakan posisi kode terlihat jelas dan tangan tidak bergerak selama aplikasi berusaha memindai kode. Jika muncul perintah untuk mengakses tautan, maka jemaat dapat mengklik tautan tersebut dan jemaat sampai pada halaman pengisian form janji iman. Kedua, jika jemaat mengalami kesulitan untuk memindai kode QR, maka jemaat dapat mengetik tautan janji iman secara manual. Jemaat dapat membuka aplikasi peramban internet seperti internet, Chrome, atau Safari dan mengetik tautan s.id/janji iman. Ingat untuk tetap menggunakan huruf kecil. Setelah itu, jemaat akan sampai pada halaman pengisian form janji iman. Yang ketiga, majelis dan panitia akan membagikan tautan dalam grup WhatsApp sektor atau seksi kategorial. Jemaat dapat langsung mengakses tautan tersebut dan akan sampai pada halaman pengisian form janji iman. Kedua, pengisian menggunakan komputer. Dalam mengakses tautan janji iman, jemaat dapat mengaksesnya dengan membuka aplikasi peramban seperti Chrome, Firefox, Safari, atau Microsoft Edge. Jemaat dapat mengetik tautan s.id/janji iman. Ingat untuk tetap menggunakan huruf kecil. Setelah itu, jemaat akan sampai pada halaman pengisian form janji iman. Setelah sampai pada halaman pengisian form janji iman, jemaat dapat membaca deskripsi mengenai program ini. Jika telah membaca deskripsi tersebut, jemaat dapat memilih opsi berikutnya. Pada bagian pertama, jemaat akan mengisi data diri. Jemaat akan mengisi nama terlebih dahulu. Nama yang digunakan adalah nama lengkap jemaat seperti yang terdaftar di Huria. Kemudian, jemaat akan mengisi sektor tempat di mana jemaat berada. Perhatikan bahwa nomor sektor yang tercantum tidak seperti nomor sektor yang kita gunakan di gereja. Maka dari itu, jemaat dapat membaca dan memilih sektor sesuai tempat tinggalnya tanpa memperhatikan nomor yang tersedia. Dalam bagian ini, jemaat akan mengisi nomor telepon yang akan digunakan oleh panitia untuk menghubungi jemaat. Diharapkan agar jemaat mengisi nomor telepon aktif yang terhubung dengan WhatsApp. Terakhir, jemaat dapat mengisi email yang juga dapat digunakan oleh panitia untuk menghubungi jemaat. Jika sudah selesai, jemaat dapat menekan opsi berikutnya. Jemaat tiba dalam halaman penjelasan paket penyaluran janji iman. Jemaat dapat membaca informasi tersebut, dan jika jemaat memiliki pertanyaan, dapat langsung menghubungi narahubung panitia yang tercantum pada halaman tersebut.
Setelah membaca informasinya, jemaat dapat menekan opsi berikutnya. Dalam halaman ini, jemaat dapat mengisi penyaluran janji iman. Apakah akan langsung disalurkan dalam satu kali transfer atau secara berkala yaitu per bulannya? Setelah memilih penyaluran janji iman, jemaat dapat menekan opsi berikutnya. Jika jemaat memilih opsi berkala, judul halaman akan berubah dari penyaluran janji iman menjadi janji iman secara berkala. Lalu, jemaat dapat memilih nominal yang dikehendaki. Selain dari beberapa opsi yang tersedia, jemaat juga dapat mengisi nominal lain. Setelah mengisi dan memeriksa, jemaat dapat menekan opsi berikutnya. Jika jemaat memilih opsi satu kali transfer, maka judul halaman akan berubah dari penyaluran janji iman menjadi janji iman secara satu kali transfer. Lalu, jemaat dapat memilih nominal yang dikehendaki. Selain dari beberapa opsi yang tersedia, jemaat juga dapat mengisi nominal lain. Setelah mengisi dan memeriksa, jemaat dapat menekan opsi berikutnya. Setelah itu, jemaat akan berada dalam bagian terima kasih. Tekan pilihan kirim hingga sampai pada halaman yang bertajuk jawaban Anda telah direkam. Pengisian form elektronik janji iman telah selesai. Panitia akan menghubungi jemaat untuk memberikan tata cara pembayaran janji iman. Form elektronik janji iman ini dapat diisi kembali oleh orang yang sama. Artinya, satu keluarga dapat saling mengisikan janji iman anggota keluarga yang lain. Panitia juga mengharapkan jemaat untuk saling membantu jemaat lainnya dalam mengisi form elektronik ini. Demikianlah tata cara pengisian janji iman. Jika masih terdapat kesulitan, jemaat dapat menghubungi narahubung panitia berikut. Setiap hasil janji iman yang didapat akan membantu pelayanan dan pembangunan gereja. Terima kasih atas dukungan Amang dan Inang sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Amang dan Inang semuanya. Pada tahun ini, HKBP Bandung Reformanda akan merayakan ulang tahun yang ke-12. Sekaligus merayakan ulang tahun, gereja kita akan mengadakan program penggalangan dana. Tema dari program ini diambil dari 1 Tawarik 16 ayat 34 yang berbunyi, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, kasih setianya." Penggalangan dana ini akan digunakan untuk pembangunan dan pelayanan Huria HKBP Bandung Reformanda. Target untuk penggalangan dana ini sebesar 700 juta rupiah. Dalam perayaan pesta ulang tahun gereja kita, maka akan diadakan 3 jenis penggalangan dana, yaitu pertama, pesta amplop. Pesta amplop akan dilaksanakan pada perayaan pesta ulang tahun. Jemaat akan diberikan amplop khusus sebelum perayaan ulang tahun gereja. Kedua, lelang lagu dan tarian. Pada acara ulang tahun gereja akan diadakan lelang lagu dan tarian. Petunjuk teknis cara berpartisipasi serta form elektronik yang digunakan akan dibagikan oleh Sintua Sektor atau seksi kategorial. Mari kita bersama-sama mensukseskan acara ulang tahun gereja yang ke-12 tahun ini. Setiap hasil penggalangan dana yang didapat akan membantu pelayanan gereja. Terima kasih atas dukungan Amang dan Inang sekalian.
Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu, memikul semua dosa kami, sampai di kayu salib. Kuatkanlah hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa, melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita untuk minggu ini, yang diambil dari hukum yang pertama sampai hukum yang keempat. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita untuk minggu ini, yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai ke-26. Yohanes 4 ayat 20 sampai 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Pada saat ini mari kita membaca warta jemaat yang terdapat dalam kita masing-masing atau sudah di QR Root. Pada minggu pagi ini, nama minggu hari ini adalah Okuli. Dalam bahasa Batak, Sai Tongdo Mangaranapi Mataku Dopa Jahoba. Dalam bahasa topiknya adalah Marsomba Sian Nasaroha Tudebata, dalam bahasa Indonesia yang berarti menyembah Allah dengan sepenuh hati. Persembahan. Hari ini kita menyerahkan persembahan dalam satu amplop ke depan altar setelah khotbah. Persembahan untuk huria, pembangunan dan pusat HKBP. Registrasi atau pendataan ulang jemaat. Sesuai keputusan rapat huria, maka mulai Minggu 12 Februari 2023 sampai 30 April 2023, para haldo akan melakukan registrasi atau pendataan ulang kepada anggota jemaat. Selanjutnya, pemberian sal bagi jemaat 7 yang berusia 70 tahun. Hari ini Minggu 12 Maret 2023 di ibadah Minggu jam 11 siang akan diberikan sal bagi jemaat yang memasuki usia 70 tahun. Jemaat yang memasuki usia 70 tahun. Selanjutnya berita pernikahan. Akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ezra Fabri Tampubolon, putra dari Sintua Tampubolon, Ibu Tapiratna Boru Tambunan, alamat Jalan Pemalang nomor 28 Bandung, anggota Jemaat HKBP Reformanda Bandung Tengah dengan Saudari Sarah Parsaulian Boru Lumban Gaul, putri dari Bapak Sahala Lumban Gaul, Ibu Nur Intan Boru Hasibuan, anggota Jemaat HKBP Menteng Resort Menteng. Pemberkatan nikah Sabtu 18 Maret pukul 9 WIB di HKBP Menteng Resort Menteng Jalan Jambu nomor 46 Jakarta. Selanjutnya warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Saudara Ronald Arthur Sitorus, putra dari Bapak Teddy Sitorus, Ibu Santi Boru Sihombing, alamat Jalan Batu Kali nomor 29 Bandung, anggota Jemaat HKBP Reformanda Bandung Tengah dengan Saudari Julita Boru Sihombing, putri dari Bapak J. Sihombing Boru Sinaga, anggota Jemaat HKBP Bandung Reformanda Bandung Tengah. Pemberkatan nikah tanggal 25 Maret 2023 pukul 9 WIB di Reformanda Resort Bandung Tengah Jalan Sumedang. Selanjutnya pesta syukuran ulang tahun ke-12 HKBP Bandung Reformanda diadakan dengan berbagai kegiatan, yaitu A.
perjamuan kudus dan pemberian sal kepada jemaat yang memasuki usia 70 tahun. Hari ini tanggal 12 Maret 2023. Pada ketika kebaktian akan diadakan perjamuan kudus, dan khusus pada kebaktian 11 akan diadakan pemberian sal bagi jemaat yang memasuki usia 70 tahun. Ibadah syukur ke-12. Pada hari Minggu 19 Maret 2023 merupakan puncak perayaan sehingga ibadah hanya dilayankan satu kali, yaitu pukul 9 WIB. Pada pesta puncak ulang tahun dilaksanakan pesta amplop, tortor tiap sektor dan janji iman. Selanjutnya pada hari Selasa 14 Maret 2023 pukul 10 WIB, panitia hari ulang tahun gereja ke-12 akan membersihkan gereja dan lingkungan gereja. Panitia mengundang para halado dan jemaat kategorial, sektor dan lain untuk mengikutinya. Rapat pada hari Senin 13 Maret 2003 pukul 5 sore bertempat di Gereja HKBP Reformanda Jalan Sumedang akan dilaksanakan rapat persiapan Paskah gereja-gereja sekecamatan Batu Nunggal. Selanjutnya kami akan mengucapkan selamat kepada yang berulang tahun pada pagi hari ini. Kami mohon kalau ada yang berulang tahun untuk bangkit berdiri, kami akan membacakan firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Wah, kebetulan suami. Para Doha HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun tanggal 6 sampai 12 Maret. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 37 ayat 4 yang berbunyi, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jala hamlo mohon di Jehovah, jadi lehonona matuho pinangidu ni roham. Amin. Mulai hati, silakan duduk kembali Pak Nainggolan. Selanjutnya kita akan mendengar penerimaan pada minggu ini. Kita akan mendengar jumlah yang kita terima pada minggu ini sejumlah 93.753.000 dan Huria menerima 40.609.050 rupiah. Sentralisasi berjumlah 49.034.150 rupiah, dan untuk pembangunan kita menerima 4.109.800 rupiah. Demikianlah warta jemaat pada pagi hari ini. Barangkali ada orang Yon, silakan Amang. Huta Julu. Shalom, maulate itu apa dita, doang perhalado, nama letiki dihami dari panitia pesta HUT Reformanda ke-12. Izinkan kami mungkin dalam 2 menit lah. Tadi saya ralat sedikit dari acara kita nanti adalah pesta amplop, tortor sekolah minggu. Jadi bukan tortor antar wek, tortor sekolah minggu, dan hiburan nanti dari trio ambisi. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman seseorang dapat terlihat dari tindakan orang tersebut. Pada waktu wanita mendosa meminyaki kaki Yesus, Yesus mengatakan imanmu telah menyelamatkanmu. Yesus tidak melihat perbuatannya, tetapi iman dari wanita itu. Setiap ada masalah, kita selalu mengatakan apa yang harus saya perbuat. Contoh sekarang gereja kita masalahnya
kita kekurangan dana sebesar 700 juta yang harus kita penuhi dalam tahun ini untuk anggaran kita 2023. Itu satu masalah. Apa yang mau kita berbuat? Sementara Tuhan mengatakan tidak melihat perbuatannya, tapi melihat imannya. Kita akan memperbuat janji iman dari semua jemaat. Seperti saya katakan tadi, perbuatannya adalah janji iman. Terus imannya apa? Imannya adalah apa yang mendorong saya, apa yang mendorong kita untuk membuat janji iman tersebut. Itulah imannya. Artinya kalau kita mengimani apa yang mau kita janjikan, artinya kita mengimani ada janji-janji Tuhan yang akan kita dapatkan berikutnya. Artinya janji tentang kelimpahan. Seperti saya katakan tadi, kita kekurangan 700 juta dalam tahun ini. Kalau kita memberi pada tempat yang membutuhkan, kita menaburkan benih di tempat yang subur. Menabur benih di tempat yang subur. Artinya kalau kita menabur benih di tempat yang subur, puji Tuhan itu akan bertumbuh, kita akan menuainya suatu saat. Sama sekarang, pertanyaannya sekarang, berapa besar persembahan saya? Berapa besar janji iman saya yang akan saya berikan? Jawabannya cuma satu. Seberapa besar saya mempercayai kehidupan saya kepada Tuhan, sebesar itulah janji iman saya. Sebesar itulah persembahan saya. Bapak Ibu sekalian, mari kita menabur benih di tempat yang subur, supaya suatu saat nanti kita sama-sama menikmati, menuai hasil dari benih yang kita tanam. Demikian, terima kasih. Selanjutnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami, pada kesempatan ini kami memuji dan mengucap syukur atas segala berkat-Mu yang kami terima, sehingga kami berkesempatan mengikuti kebaktian minggu secara langsung di gereja-Mu ini maupun di rumah kami masing-masing melalui media sosial. Dalam kesempatan ini kami mohon agar kiranya Tuhan memberkati pemerintahan negara kami, mulai dari presiden sampai jajaran paling rendah. Kami juga memohon agar kiranya acara pesta ulang tahun HKBP Bandung Reformanda yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Maret 2023 bisa berlangsung dengan baik dan demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya tingkat kehadiran jemaat maupun pengumpulan dana yang dilaksanakan juga berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang terkasih melalui tangan dokter dan para medis, maupun obat-obatan dan makanan yang dikonsumsi, dan secara khusus kepada Amang SR Sibarani, Inang Sihombing Boru Pasaribu, Amang John Simanjunta, Ananda Damiria Hutasuit, Nyonya Sinaga Boru Tamba, Saudara Rimosa Dolok Saribu, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tubing, Nyonya Pasaribu, Nyonya Simbulun Boru Pasaribu, Nyonya Nababan Boru Sihombing, Nyonya Sihombing Boru Simanjunta, Amang M Simbulun, Inang Tambu Bulun Boru Samosir, Amang di Pakpahan, Inang Sintua Nyonya Pakpahan Boru Tambu Bulun, Nyonya Amang Manulang, Nyonya Sipahutar Boru Situmpul, Amang Sintua KM Panggabean, Nyonya R Simorangkir Boru Tambu Bulun, Inang Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Inang Siregar Boru Aritonang, Nyonya Hutabaret Boru Siregar, Amang Adolok Saribu, dan Nyonya R Sinaga Boru Siburian. Serta jemaat-Mu yang belum sempat kami sebutkan namanya ya Tuhan.
Demikian juga anak kami Timothy Simbolon, agar kiranya semakin lancar berkomunikasi. Kami juga memohon kiranya Tuhan juga memberikan berkat-Mu kepada keluarga jemaat-Mu yang merindukan anak, maupun para anggota jemaat-Mu yang belum memperoleh teman hidup maupun pekerjaan. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami juga memohon agar HKBP Persiapan Lembang dan HKBP Persiapan Sumedang, kiranya dengan berkat-Mu yang luar biasa itu mereka memperoleh izin dan berkesempatan membangun gereja sebagai tempat peribadatan sesuai dengan dambaan serta anggota jemaat-Mu selama bertahun-tahun. Kami juga memohon berkat-Mu kepada seluruh para haladu HKBP Bandung, Reformanda, baik para haladu tahbisan maupun para haladu non-tahbisan dalam segenap kegiatan dan pelayanannya, serta tim penyiaran dan multimedia yang menyelenggarakan live streaming atas kebaktian ini, maupun pegawai, petugas, satuan pengaman, dan office boy. Kiranya Tuhan juga memberikan berkat kepada Amang Pendeta Burhan Sianturi yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Kami juga memohon agar kiranya Tuhan memberkati segenap jemaat-Mu, baik pengumuman kategorial, pengumuman sektor, keluarga, maupun pribadi demi pribadi dalam berbagai pekerjaan maupun kegiatannya, dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, masih banyak hal yang akan kami mohon kepadamu, namun belum terucap secara langsung dalam doa ini. Kiranya Tuhan menggenapi dan menyempurnakannya. Kami panjatkan doa ini di atas nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus menebus manusia dengan darah yang kudus, darahnya yang kudus memberi hidup baru, senang dan damai rasa hatiku. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku beri tebus dosaku. Tiada nama lain bagi Yesus Tuhanku, yang menghidupkan dan memulihkan. Kau yang mati langsung, sambutlah Tuhanku, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ingat kasih-Mu. Aku bahagia abadi selalu, Tuhanku beri tebus dosaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami ucapkan shalom bagi kita semua. Begitu juga saudara-saudara Amang Inang yang mengikuti live streaming lewat YouTube HKBP, kami sapa juga selamat hari Minggu, kiranya Tuhan Yesus juga memberkati. Firman Tuhan yang ditetapkan pada Minggu Okuli pada saat ini, yaitu dari kitab Mazmur pasal ke-95 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita sama-sama mendengarkannya.
Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu, maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan minggu kita bagaimana dengan topik bagaimana menyembah Allah di dalam hati atau juga di dalam roh dan kebenaran. Dengan minggu okuli Bapak Ibu Saudara dikatakan mataku tertuju, terarah, dan bagaimana hanya kepada Tuhan di dalam kehidupanku. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana pesan teologis yang utama dari Mazmur 95 hendak mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang sangat besar Bapak Ibu Saudara. Dialah Allah, adalah pencipta, pemilik dunia dan segala isinya, dan Dia adalah pemelihara kita sampai saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah kita layak untuk dipuji. Allah kita layak disembah oleh segenap umat manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengajak kita bagaimana dengan sungguh kita orang percaya bersama-sama seperti firman Tuhan, bersorak-sorailah untuk Tuhan. Jadi suatu panggilan bagaimana atas nama Tuhan kita memuji, kita memuja, kita melihat bagaimana Tuhan yang kita harus bersorak-sorai dan bermazmur dan mengucap syukur. Ajakan pemazmur bagi kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan Raja di atas raja, bagaimana Tuhan adalah pemilik bumi, bahwa Tuhan yang menjadi semua, yang mengatasi bagian-bagiannya, bagaimana Tuhan ada semua di tangannya, baik gunung-gunung maupun daratan adalah Tuhan yang membentuknya. Karena itu bagaimana kita Bapak Ibu lewat pemazmur seruan memuliakan Tuhan selama hidup kita. Jadi Bapak Ibu bukan bagaimana dengan lip service, tetapi bagaimana dengan pujian bersyukur, dengan hormat yang sangat dalam, bagaimana memuji Tuhan.
tidak mempertontonkan diri atau kita menunjukkan kebolehan atau penampilan atau mencari atau mencuri. Kadang kemuliaan Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi lewat firman Allah bagaimana kita menyembah Allah dalam hati kita, dalam topik minggu juga, dalam epistel juga, dalam roh dan kebenaran. Artinya mari dengan ketulusan hati, mari kita dengan tunduk kepada Tuhan, mari kita berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Bapak Ibu, yang menjadi gembala bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jadi kita dimampukan bagaimana kita dilayakkan supaya sungguh hidup di dalam Tuhan dan menyembah Tuhan, berlutut menyerahkan kerendahan hati kita yang layak dipuji adalah, dan kita tahu siapa yang kita puji Bapak Ibu Saudara, yang sesungguhnya adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita mengenal sosok figur yang kita sembah di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di dalam kemuliaan Tuhan. Bagaimana jangan menyombongkan diri di hadapan Tuhan, karena kita tahu tadi bagaimana Allah Raja yang besar, Tuhan yang maha besar, menciptakan segala sesuatu menjadi hidup dan kehidupan kita, menjadi kebutuhan kita, semua atas pemeliharaan Tuhan, semua atas ciptaan Tuhan. Karena itu mengingatkan juga oleh pengalaman pemazmur, bagaimana supaya jangan terjadi seperti bangsa Israel dalam perjalanan mereka, mengeraskan hati mereka di Meriba dan di Masa. Bagaimana bangsa itu Bapak Ibu Saudara bersungut-sungut. Tidak ada alasan bagi kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita Bapak Ibu mengumpat kepada Tuhan kita, karena Dialah pemelihara, karena Dialah pencipta, karena di tangannya semua dibentuk dunia ini. Bahkan kita dari kandungan, dari janin, kita dibentuk dalam rahim seorang ibu. Artinya bagaimana pada masa perjalanan mereka bersungut-sungut, sehingga Tuhan mengatakan kepada Musa, pukullah batu ini sehingga mengeluarkan air. Jadi tidak ada sesuatu yang Allah yang tidak berikan, tetapi dengan kegeraman itu dalam 40 tahun, bagaimana jemunya angkatan itu, bagaimana kekerasan hati mereka, bagaimana suasana hati sesak bangsa itu, keras hati mereka, kebandalan mereka, dan juga di dalam kelabilan selama perjalanan itu. Karena itu dikatakan Allah, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku, ke tempat tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Di perjalanan kehidupan kita juga seperti orang Kristen, apakah kita mengeraskan hati kita? Apakah kita mengumpat kepada Tuhan? Mau-mau Bapak Ibu Saudara, kita tidak sampai kepada tujuan hidup yang sesungguhnya di dalam surga kelak. Bapak Ibu Saudara, dengan pemahaman seorang pemazmur bagaimana imannya, kita diajak tadi bersorak-sorai, kita diajak memuji Tuhan, kita diajak mengucap syukur, bernyanyi kepada Allah di dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, sekarang bagaimana dengan kadang ibadah kita? Apakah penyembahan Allah bisa merubah cara pandang kita, Bapak Ibu Saudara, seperti perempuan Samaria di epistel yang kita dibacakan tadi? Bagaimana setelah Yesus memperkenalkan dirinya, sayalah air kehidupan, siapa yang minum di dalam air kehidupan tidak akan haus selama-lamanya. Jadi bagaimana mereka perempuan Samaria yang
dalam skak atau pengkotak-kotakan atau ada benteng pemisah antara Samaria dan Yerusalem. Kami beribadah di bukit, di kuil yang kami adakan di Gunung Gerizim. Kami di Yerusalem, di Bait Suci, kami mengenal siapa yang kami puji. Tetapi setelah pertemuan itu, bagaimana dengan kita lihat cara pandang dari perempuan Samaria, sehingga bagaimana dengan pertemuan itu membentuk suatu kehidupan yang baru bagi perempuan Samaria itu sendiri. Ada perjumpaan yang indah menjadi bagaimana penyembahan esensi yang benar, bagaimana kualifikasi penyembahan yang benar, bagaimana Kristus sebagai puncak realitas penyembahan yang benar. Bapak, Ibu, Saudara, kepada Kristus itulah, kepada Allah itulah kita mengangkat puji-pujian, bukan menjadi sesuatu momok bagi kita atau mencuri kemuliaan Allah. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara menjadi perenungan, apakah kita datang menyembah, datang ke ibadah, datang ke mezbah Tuhan, datang ke pelataran Tuhan, Bapak Ibu, apakah membawa bagaimana pertobatan hamu bauni roha, bagaimana cara pandang kita, bagaimana kita membawa suasana yang sungguh dalam kebaktian kita ada yang diberangkatkan dengan roh dan kebenaran, atau mungkin juga menjadi suatu kesombongan bagi bangsa Israel. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin juga lewat bagaimana dengan teknologi. Apakah kita bisa menahan diri kadang dengan teknologi, bagaimana kita memprovokasi, bagaimana kita memperkeruh suasana yang sedang kurang baik. Bisakah kita lebih bijak menggunakan media sosial sehingga membawa ketenangan bagi semua orang? Ketika kita melakukan ini, sudah menjadi bagian dari ibadah penyembahan kita yang benar, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, juga bagaimana kita dalam aktivitas kita sehari-hari, di kantor, di perusahaan, maupun di tempat kita berpijak, di tempat kita berjiran, bertetangga. Apakah pribadi kita menjadi ibadah yang sejati, Bapak, Ibu, kepada masyarakat, di masyarakat yang plural, di masyarakat di dalam kemajemukan, supaya kita dengan di kitab Roma pasal 12, bagaimana tubuhmu adalah ibadah yang sejati. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, lewat aktivitas kita, lewat pelayanan kita, lewat jati diri kita di mana kita berada, menunjukkan siapa kita yang sebenarnya, dan menunjukkan bagaimana roh dan kebenaran, bagaimana pribadi kita menjadi ibadah, melihat bagaimana orang Kristen ini nampak dari percakapan mereka, nampak dari perbuatan mereka. Jangan ada mungkin yang saya tahu, ini orang sudah orang Batak, Kristen lagi, cakapnya harus didengar. Ini di kantor tidak ada kemesraan, tidak ada senyumnya, tidak ada sesuatu nilai yang didapat. Karena itu bagaimana kita sebagai orang Kristen, Bapak, Ibu, menempatkan diri dalam situasi dan kondisi di mana kita berada, di mana kita melayani, di mana kita bekerja, di mana kita beraktivitas di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita diingatkan bagaimana tubuh kita juga, pribadi kita menjadi ibadah yang sejati juga, bukan hanya di dalam kebaktian, pertanian maupun di ibadah lain, tetapi dengan firman Allah kita diberitahu, kita digambarkan bagaimana ibadah yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara, kadang juga menjadi perenungan Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kadang
yang mirisnya kita sebagai orang Batak. Setelah pindah dari gereja HKBP, dung disape hudada Kristus, sangat miris Bapak Ibu. Di sanalah saya bisa berdoa, di sanalah bisa dengan kesungguhan rohani saya bertumbuh. Apakah itu Bapak Ibu Saudara bukan suatu kemunafikan, kesombongan rohani? Di dalam pelayanan itu siapa yang kita puji? Apakah lantunan lagu? Apakah dengan sound system yang begitu bagus, dengan drumnya, dengan bandnya yang begitu, dengan lampu yang bersinar-sinar? Apakah itu yang sebenarnya kesungguhan dalam ibadah sebagai orang Kristen? Bapak Ibu, kadang kesombongan orang Batak, molo atar mek dope jabatan naik, bah dengan sungguh beribadah di HKBP. Itu dengan kasat mata kami Bapak Ibu ya. Dan kami itu sudah melihat itu, penelitian itu. Tetapi setelah dia diambang batas dengan jabatan, dengan begitu harta, ikut di sesion ibadah nama jati dirina, harus di hotel ini dengan drum, dengan makanan juga yang disesuaikan dengan ibadah itu. Kitalah Bapak Ibu Saudara yang menilai apakah itu menjadi ibadah yang sejati, apakah itu menjadi suatu kesombongan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen. Jadi saya lihat juga suatu kan praktik di Jakarta Bapak Ibu, bagaimana dengan kami memberikan angket di HKBP Tanah Tinggi Jakarta, wilayah pertanian, ya, kami memberikan bagaimana dengan pengkhotbah dari harismatik. Itu pengalaman saya Bapak Ibu ya. Jadi ketika diberikan angket, bagaimana dengan 2 bulan ini kami berikan dengan pendeta resort berganti-ganti dengan harismatik. Ternyata dengan penilaian kami berikan dengan tema yang dari almanak HKBP, ternyata lari karena mereka yang jemaat yang menilai. 95% mereka, aduh, enggak tahu tak kemana tujuannya, kita enggak mengerti, tidak menyambung dengan tema itu, tidak menyambung dengan apa yang dikotbahkan. Jadi mengingatkan kita Bapak Ibu, figur yang kita sembah adalah Yesus Kristus, bukan pribadi Bapak Ibu Saudara. Jadi itu kadang yang salah dalam pemahaman kita, di cara pandang kita yang berbeda. Kadang juga mengatakan bagaimana ibadah kita, ibadah HKBP adalah monoton. Yang mananya monoton? Yang haruskah Bapak Ibu Saudara sebagai perenun kita harus berjingkrak-jingkrak, atau harus dengan berteriak-teriak yang begitu hebat Bapak Ibu Saudara? Apakah itu menjadi suatu impian sebagian dari umat Tuhan dalam menyembah Tuhannya? Ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, sekarang kita ada kebaktian alternatif, kita kebaktian pemuda seperti di gereja kita HKBP Bandung Reformanda. Artinya jangan menjadi sosok dari semua alat-alat musik dengan sound, dengan apapun itu menjadi itu suatu prasarana. Jangan menjadi itu momok atau momen kita ketika sebagian dari umat itu menjadi jajan rohani. Alani yamang to ditai donang di HKBP dak kipeng nayate daong to dimunaido naeng di paroroton nang naposon itu hata tuhanguluan dibuan laos manada Kristus. Jadi itu menjadi suatu perenungan juga Bapak Ibu. Idul kok kami pilih yang mana? Di sodo manang disan. Alana kadang Bapak Ibu mecai arga. Kadang bagaimana saya setelah meninggal isi mangangedai, holan na mangangedai do. Itu yang terpenting. Hepeng nei di HKBP alai roh jiwanya ke yang lain. Apakah itu Bapak Ibu? Kadang sebagian umat
Tuhan, gereja, jemaat HKP di kota-kota besar. Jadi janganlah menjadi ibadah itu kesombongan seperti di Massa dan Meriba tadi. Mereka dengan sesak hati, mereka menjadi Tuhan murka. Tuhan membuat hukuman bahwa mereka ini, angkatan ini tidak akan sampai ke perhentianku, tidak sampai ke tanah perjanjian, tidak sampai kepada perjalanan kehidupan ke sorga kelak. Karena itu kita mau diperbarui Bapak Ibu lewat firman Allah yang kita diperdengarkan pada minggu hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana pujilah Tuhan kita itu dengan penuh sukacita, dengan kesenangan yang kudus. Bagaimana dengan ibadah kita, dengan sikap yang hormat dan penuh kerendahan hati. Bagaimana kita Bapak Ibu Saudara memuji Tuhan dengan suara dan pujian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat minggu Okuli, bagaimana mata saya terarah, tujuan saya hanya kepada Tuhan yang memberikan segala sesuatu hidup dan kehidupan saya, yang menjadikan saya, yang menjadikan bumi dan langit beserta isinya, dan memberikan yang terbaik bagi kita. Karena itu lewat firman Allah kita mau menyembah Allah tidak hanya dengan bahasa tubuh, namun dengan juga sepenuh hati, ketulusan hati, dan juga dengan sepenuh hati. Yang kedua Bapak Ibu, lewat firman Allah yang kita diperdengarkan, bagaimana natur orang percaya adalah menyembah dan memuji Allah di setiap detak jantungnya, napas kehidupannya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan di dalam sorak-sorai kita. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Allah kita diajak belajarlah bagaimana dari kehidupan bangsa Israel yang mengeraskan hatinya, yang bersungut-sungut sehingga membuat Allah jemu dan murka dan tidak sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Lewat firman Allah yang kita diberangkatkan Bapak Ibu, jangan kita mengeraskan hati kita, jangan kita ada pembenaran diri, keegoan pribadi, tetapi hilangkanlah itu. Tetapi sukacita yang dari Tuhanlah yang memampukan kita melingkupi bagaimana kita bersembah di dalam Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kiranya menguatkan kita Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menyembah di dalam Tuhan, dalam kemuliaannya, kita menyembah dalam ibadah kita di dalam roh dan kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Di minggu Okuli, mata kami Tuhan terarah, tertuju kepada Tuhan, Raja yang besar, Raja di atas segala raja, yang Tuhan memberikan dan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, daratan, lautan. Tuhanlah yang membentuk dan memberikannya kepada kami di bumi ini, kepada manusia. Sehingga lewat itu Tuhan, kami melihat keheranan Tuhan di dalam kemuliaan-Mu. Karena itu kami diajak Tuhan, kami bersorak-sorai, kami diajak Tuhan berlutut menyembah Tuhan atas kemahakuasaan Tuhan, atas kemuliaan Tuhan, atas Tuhan memberikan segala ciptaan kepada kami di bumi ini. Karena itu Tuhan, kami dimampukan bagaimana untuk menyembah di dalam roh dan kebenaran dalam hati kami yang sesungguhnya, bahwa Tuhan dilayakkan, dipuji, disembah. Tapi Tuhan, kami diingatkan juga, jangan kami mengeraskan hati kami seperti di Meriba masa Tuhan pada bangsa Israel dalam perjalanan mereka bersungut-sungut sehingga mendapat murka Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah kami menjadi ibadah yang sejati.
tubuh kami, natur kami Tuhan, pribadi kami menjadi ucapan syukur kepada Tuhan dan kami mampukan bersorak-sorai. Kami jangan Tuhan menyombongkan diri, jangan ada kesombongan rohani bagi kami, tetapi kami hanya memuji muliakan nama Tuhan Yesus Kristus di dalam kemuliaan Bapa. Kami datang Tuhan ke pelataran-Mu, kami datang Tuhan ke mezbah Tuhan mengucap syukur, bersorak-sorai, memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah pribadi kami, keluarga, di mana kami Tuhan berpijak, di mana kami Tuhan berada, di mana kami Tuhan bertetangga, di mana kami tinggal di masyarakat yang majemuk, kami menunjukkan pribadi kami yang sungguh adalah ibadah yang sejati, dan kami menunjukkan bahwa aktivitas kami, pekerjaan kami, pelayanan kami adalah ibadah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang kami diperdengarkan. Bila itu kesungguhan kami tetap beribadah di dalam roh dan kebenaran Tuhan ke depannya. Begitu Tuhan, segala program gereja-Mu untuk tanggal 19 Maret Tuhan, di mana kami pesta puncak, biarlah kami Tuhan dengan kesungguhan ibadah kami sorak-sorai para jemaat Tuhan menghadirkan suasana kedamaian sukacita bagi gereja KPB Bandung Reformanda. Tuhan berikan di dalam umur pelayanan gereja ini Tuhan yang ke-12 tahun. Biarlah kami Tuhan bersatu hati, biarlah kami Tuhan bergembira, bersorak-sorai atas kemuliaan Tuhan, atas pernyataan Tuhan, hingga dapat gereja KPB Bandung Reformanda berdiri di tengah-tengah kota Bandung Tuhan. Itu adalah ungkapan syukur kami Tuhan, bahwa itu adalah menjadi suatu kemuliaan, bahwa itu adalah campur tangan Tuhan untuk jemaat Tuhan, para pendiri dan juga para tokoh-tokoh dan jemaat-jemaat Tuhan. Mereka bersatu hati menunjukkan untuk melihat bagaimana kemuliaan Tuhan hadir di sini. Mezbah Tuhan, pelataran Tuhan hadir di tengah-tengah kota Bandung ini juga. Karena Tuhan kami ingatkan bersorak-sorai, mengucap syukur atas semuanya itu bersama sekolah minggu remaja pemuda, Bapak, Ibu, dan juga semua para lansia, dan juga para halado juga, dan terlebih panitia Tuhan yang mereka berlelah untuk kebaikan program di gereja-Mu Tuhan. Terima kasih atas semuanya itu. Kami mohonkan Tuhan bagi jemaat-Mu yang sakit pada saat ini, biarlah tangan Tuhan yang menjamah, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, karena kami yakin bahwa Tuhan adalah tabib yang agung. Begitu Tuhan, secara khusus untuk Sintua Amang KM Panggabean yang besok hari Senin dia akan diadakan Tuhan operasi buat Bapak kekasih. Biarlah Tuhan yang mendahului, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para dokter medis Tuhan sehingga bisa berjalan dengan lancar operasi untuk Amang Sintua KM Panggabean dengan inang juga keluarga yang mengikuti operasi itu. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran dan juga memberikan semangat kepada Sintua Amang Panggabean yang saat ini. Terima kasih Tuhan, kami mohonkan segala kekurangan kami dalam ibadah kami, dalam persoalan kami dengan kami Tuhan. Jangan Engkau lihat itu Tuhan menjadi murka, tetapi menjadi kemuliaan atas nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan memuji, memuliakan nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian kepada Tuhan dan sambil kita menyerahkan persembahan kita.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kami mengundang seluruh jemaat yang telah menerima peneguhan sidi untuk mengikutinya. Dan jika ada jemaat yang belum sidi, silakan duduk di tempat mengikuti acara saja. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita puji Tuhan, kita angkat pujian dari buku Ende Kidung Jemaat HKBP 152 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu. Berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukum Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang akan yakin keampunan dosa yang dianugerahkan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaklah jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian, tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. 3.
Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan diri dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini di dalam hatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukum-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama kami hidup. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosa dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilahkan dulu kita bernyanyi. Sekarang dengarkanlah amanat Tuhan Yesus pada penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tak kala Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti, dan setelah mengucap syukur, Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringanan akan daku.
Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan. Lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan atas daku." Kini telah tersedia. Mari lihat dan nikmatilah pemberian Tuhan. Kita bernyanyi. Abang Endang, kita menyanyikan lagu yang nomor 7 ya, dari KJ 35. Terjun
kita angkat pujian nomor urut 13, nyanyian pujian, Pujilah Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu berkat, angkatlah puji-puji. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.